Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan yahmilul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas Kitabu Hamdillahi, kitab tentang memuji pada Allah. Maka kali ini kita lanjutkan pada pembahasan Kitabus Sholati ala Rasulillahi, kitab sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka sebelum kita mulai kajiannya, sebagaimana kita biasakan, kita doakan seluruh guru-guru kita, kita doakan semua orang yang telah mengajarkan kita, meskipun itu satu huruf lillahi ta'ala, semoga mereka mendapatkan tempat terbaik di surga, semoga mereka mendapatkan pahala dari apa yang mereka ajarkan, semoga kita diberkahi ilmu yang bermanfaat dari apa yang mereka ajarkan. Allahumma anfa'na bi ilmihim wa bi ulumi masyayikhina fid daraini, amin. Kitabus sholati ala Rasulillah, kitab sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu fadlis sholati ala Rasulillah, bab keutamaan sholawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi selaku penulis meletakkan kitab sholawat, meletakkan pembahasan tentang sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat setelah pembahasan tentang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi isyarat, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa afdholiyah, bentuk yang utama dalam kita membuka sesuatu atau memulai sesuatu adalah dengan pola yang seperti ini. Kita awali dengan memuji kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat atas Rasulullah Muhammad SAW. Itulah kenapa dalam pembukaan pidato kita sering mendengarkan para khotib mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, atau dengan makna yang serupa, memuji pada Allah kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Karena hal ini yang telah disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Diawali dengan pujian kemudian dilanjutkan dengan solawat. Itu juga menjadi pertanda, memberikan makna lain, bahwasanya Allah menyandingkan namanya dengan Rasulullah Muhammad SAW, dan ini hanya dilakukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak kepada para nabi dan rasul selain Muhammad. Dalam syahadat kita diharuskan untuk bersyahadat dengan dua syahadat sekaligus. Yang pertama adalah syahadat ilahiyah, asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua adalah syahadat rasul, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan syarat keimanan ini tidak muncul kecuali hanya pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada kemudian syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah atau wa asyhadu anna Isa Rasulullah.
Tidak, hanya Nabi Muhammad yang namanya disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam syahadat menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dan menjadi syarat keimanan seseorang. Itu menunjukkan keistimewaan, menunjukkan makom Rasulullah Muhammad SAW yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, peristiwa Isra Mi'raj kita sudah faham. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak diberikan kepada nabi selain Muhammad SAW. Itu juga menjadi tanda bahwasanya Nabi Muhammad ini nabi yang spesial. Nabi Muhammad ini nabi khusus. Nabi Muhammad ini berbeda dari para nabi yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56 sebagaimana yang sudah dibaca pada muqaddimah di awal tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menyeru kita umat Islam untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bacalah solawat, bersolawatlah kalian kepadanya, kepada Nabi Muhammad, wa sallimu taslima, dan bacalah salam kepadanya. Yang menjadi unik, ayat ini diawali dengan penggalan ayat sebelumnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya wahai orang-orang beriman, Allah dan para malaikat telah lebih dahulu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kalian ikutilah. Dan perintah ini tidak muncul dalam syariat lain selain solawat. Misalnya solat kemudian Allah melaksanakan solat, atau mungkin malaikat melaksanakan solat terlebih dahulu, tidak ada. Hanya pada perintah solawat saja ini Allah menyatakan bahwa Allah sendiri telah bersolawat kepada Rasulullah Muhammad. Kemudian, wahai umatku, wahai manusia, wahai orang yang beriman, bacalah solawat kepada Nabi Muhammad juga, sebagaimana Allah dan para malaikat membaca solawat untuk Nabi Muhammad. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membaca solawat, bersolawat, dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Menurut beberapa ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad adalah bermakna Allah memberikan cintanya, Allah menunjukkan cintanya, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun makna solawat bagi kita umatnya, bagi kita manusia, bagi kita orang beriman, bukan berarti kemudian Rasulullah membutuhkan doa kita. Bahkan mungkin justru sebaliknya, kita yang perlu disyafaati Rasulullah. Untuk itulah kita membaca solawat. Meskipun kalau kita terjemahkan secara harfiah, makna solawat Allahumma sholli alaihi wa sallimu taslima, kalau diterjemahkan secara harfiah adalah ya Allah, berikanlah keselamatan, ya Allah, berikanlah kebaikan kepada Nabi Muhammad. Secara harfiah maknanya demikian, tapi sejatinya yang membutuhkan solawat itu bukan Rasulullah, tapi yang membutuhkan solawat adalah kita. Harapannya dengan bersolawat kemudian hati kita menjadi connect, hati kita menjadi nyambung dengan sang kekasih Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian ketika di yaumil kiamat, ketika pada hari kiamat kelak, kita dinotis, kita dikenali oleh Rasulullah karena sering bersolawat. Oh, fulan ini, kamu yang dulu sering bersolawat kepadaku, ayo ikut denganku, sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Allahumma amin. Hadis pertama, wa an Abdullah ibni Amru
Wa an Abdullah ibnu Amr bin As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu, sesungguhnya Abdullah bin Amr bin As sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man, barang siapa, shalla, membaca solawat, alayya, atasku, solatan, satu solawat, shalla, akan membaca solawat, akan mendoakan, Allahu, Allah, alaihi, atasnya, biha, dengan satu solawat tadi, ashron, 10. Rawa, meriwayatkan hu akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis pertama dari Abdullah bin Amr bin As menyebutkan Rasulullah suatu ketika bersabda, barang siapa yang mau membaca solawat kepadamu, maka Allah akan kembali, maka Allah akan memberinya ganjaran, maka Allah akan balik mendoakannya, memberi kebaikan kepadanya sebanyak 10 kali lipat. Hadis ini relevan dengan hadis yang sudah sering dibaca pada pertemuan sebelumnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, barang siapa melakukan satu kebaikan maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan sebagai balasannya. Maka dari itu mari kita perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa sallimu taslima. Hadis kedua, wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, aulan nasi, manusia yang paling berhak, bi, denganku, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, alayya, atasku, solatan, solawatnya. Rawa, meriwayatkan hu akan hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata, haditsun, hadis hasanun, hasan. Hadis kedua menegaskan hadis pertama bahwasanya orang yang paling berhak untuk bertemu Nabi pada hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak solawatnya. Maka jika kita mengharapkan syafaat kubro dari Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat, sudah sepatutnya kita perbanyak solawat. Jangan sampai kemudian ketika dalam waktu senggang, dalam waktu menunggu berbuka, kita tidak membaca Al-Quran, dan juga tidak berzikir, dan juga tidak bersolawat. Mari kita perbanyak solawat sehingga nanti hati kita bisa nyambung dengan Rasulullah, sehingga nanti kita bisa dinotis oleh Rasulullah di hari kiamat. Hadis ketiga, wa an Ausi bin Aus, dan dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, qala, berkata Aus, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian, yaumal jumu'ati, adalah hari Jumat. Fa'aktsiru, maka perbanyaklah, alayya, atasku, minas sholati, dari sholawat, fihi, di dalamnya. Fa inna sholatakum, maka sesungguhnya sholawat kalian, ma'rudatun, ditampakkan, alayya, kepadaku. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu, dan bagaimana ditampakkan, sholatuna, sholawat kami, alaika, kepadamu, wa qad aradta, dan sungguh telah tiada engkau. Qala, berkata, yaqulu, berkata mereka, balita, atau dengan lafaz balita, dan sungguh telah tiada engkau, maknanya sama. Qala, bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, harrama, telah mengharamkan, alal ardi, atas tanah, ajsadal anbiya'i, jasadnya para nabi. Rawa, meriwayatkan hu akan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang
sahih. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan dari Aus bin Aus. Rasulullah bersabda, sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari dalam satu pekan adalah hari Jumat. Beberapa ulama mengatakan karena hari Jumat terjadinya peristiwa-peristiwa besar. Karena hari Jumat adalah hari berkumpulnya umat Islam, sehingga dianggap hari Jumat adalah hari raya kecil bagi umat Islam. Banyak alasan yang menjadikan hari Jumat hari yang paling mulia dalam satu pekan. Ala kulli hal, hari Jumat merupakan hari yang mulia, hari yang baik, hari yang mustajab. Karena di dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang mana jika kita berdoa pada waktu tersebut, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Yang waktu ini juga disembunyikan antara pagi hari Jumat sampai dengan petang hari Jumat. Bagi beberapa ulama, mereka memberikan pendapat bahwa waktu mustajab pada hari Jumat adalah ba'da sholatil asri. Sehingga banyak ulama yang membuat majelis, mengadakan majelis, baik itu majelis zikir ataupun majelis ilmu pada ba'da sholat asri di hari Jumat. Kemudian apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika kita memasuki hari Jumat, fa'akthiru minas sholati fihi, maka perbanyaklah sholawat di dalamnya. Kita dianjurkan untuk membaca sholawat, memperbanyak sholawat, khususnya ketika hari Jumat, karena hari Jumat merupakan hari yang baik, hari yang mustajab, hari yang paling mulia di antara hari yang lainnya. Karena apa? Karena sholawat yang kita bacakan, sholawat yang muncul dari lisan kita akan disetorkan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah tahu, oh fulan ini membaca sholawat kepadaku, oh fulan ini membaca sholawat kepadaku. Oh si fulan sambil jalan-jalan dia membaca sholawat kepadaku. Oh si fulan yang lainnya sambil memasak di dapur ia membaca sholawat kepadaku. Apalagi oh si fulan sambil beribadah, sambil melayani umatku, sambil membantu umatku, ia membaca sholawat kepadaku. Sambil berpuasa, subhanallah, sambil berpuasa ia membaca sholawat kepadaku. Kemudian para sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kemudian sholawat ini dimunculkan, ditampakkan, dilaporkan kepada engkau, padahal nanti engkau akan tiada, engkau akan wafat, engkau akan kembali menghadap Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, Inna Allah azza wa jalla harrama al-arda ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah melarang bumi, melarang tanah untuk menelan jasadnya para nabi. Para ulama mengatakan al-anbiya'u ahya'u fi kuburi. Para nabi itu hidup sebenarnya di kuburan mereka, sehingga sholawat yang kita sampaikan kepada Rasulullah ini sampai kepada beliau. Rasulullah mendengarnya secara langsung, tapi jangan dibayangkan, jangan disamakan dengan pendengaran kita yang terbatas oleh jarak dan waktu. Tentu saja Rasulullah sudah berada di alam yang berbeda, sehingga dari manapun, dari siapapun sholawat ini dilantunkan, beliau mendengarkannya. Dan tidak hanya mendengarkan, oh ini dari daerah sana, bukan, tapi sholawat ini dilantunkan, dibaca oleh fulan dengan nama ini, dan dia saat ini sedang melakukan hal ini. Maka mari kita perbanyak sholawat, kita perbanyak
membangun cinta dengan Rasulullah Muhammad SAW melalui solawat kepada beliau.